Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang gaya dalam struktur bangunan. Kita langsung masuk ke materi. Yang pertama ada pendahuluan. Konstruksi suatu bangunan selalu diciptakan untuk dan harus dapat menahan berbagai macam muatan. Muatan yang membebani suatu konstruksi akan dirambatkan oleh konstruksi ke dalam tanah melalui fondasi. Gaya-gaya dari tanah yang memberi perlawanan terhadap gaya rambat tersebut disebut reaksi. Konstruksi yang stabil harus diperhitungkan syarat keseimbangan luar tersebut, yakni aksi sama dengan reaksi. Muatan dan reaksi yang diciptakan kestabilan konstruksi disebut gaya luar. Dalam hal konstruksi mencapai keseimbangan ini, maka konstruksi dianggap free body yang menahan keseimbangan gaya luar. Konstruksi merambatkan gaya dari muatan sampai kepada perletakan. Gaya rambat ini diimbangi oleh gaya yang berasal dari kekuatan bahan konstruksi, berupa gaya lawan dari konstruksi yang selanjutnya disebut gaya dalam. Untuk definisinya sendiri dari gaya dalam adalah gaya yang menahan gaya rambat pada konstruksi untuk mencapai keseimbangan. Untuk gaya dalam pada konstruksi bangunan tersebut ada 3. Yang pertama, gaya normal, yaitu gaya yang bekerja sejajar dengan sumbu memanjang batang. Yang kedua ada gaya lintang, yaitu gaya yang bekerja tegak lurus dengan sumbu memanjang batang. Lalu yang ketiga yaitu gaya momen, yaitu hentak bengkok batang. Di sini ada contoh. Suatu balok dijepit di ujung atas dan dibebani oleh gaya P. Ini P-nya. Searah sumbu balok. Maka balok tersebut dipastikan timbul gaya dalam. Gaya dalam yang mengimbangi gaya aksi beban bekerja sepanjang sumbu batang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya aksi. Gaya dalam tersebut dinamakan dengan gaya normal dan dinyatakan dengan NX. Bila gaya normal terletak di titik berjarak X dari B, yaitu ini jaraknya. Sini ada gaya P yang dibebani oleh beban sebesar P. Maka ketika dibebani akan timbul gaya dalam yang mengakibatkan gaya dalam tersebut akan mengeluarkan perlawanan terhadap beban yang akan ditimbulkan dari beban tersebut ke benda. Selanjutnya ada contoh yang kedua. Bila terdapat beban dengan arah tegak lurus terhadap sumbu batang, maka akan timbul gaya P dan momen pada jarak X dari titik B. Dari sini bedanya dia horizontal bukan vertikal. Gaya dalam yang menahan aksi P dan momen adalah LX dan MX. Gaya dalam yang tegak lurus terhadap sumbu batang dinamakan gaya lintang atau geser. Diberi notasi LX dan momen yang mendukung lentur dinamakan momen lentur atau lengkung atau bending moment, notasi MX. Seperti ini. Jika gaya berasal dari horizontal, dia akan memiliki momen kalian gaya kali jarak seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Maka timbullah momen seperti ini momennya. Selanjutnya ini adalah salah satu contoh perhitungan yang nanti akan kita hitung. Yang pertama yaitu balok. Sebenarnya bukan hanya balok, tapi ada juga portal, rangka jembatan, rangka atap, dan lain-lain. Namun untuk perhitungan sederhananya kita memiliki contoh yaitu balok. Balok adalah suatu bagian struktur yang dirancang untuk menumpu beban yang diterapkan pada beberapa titik sepanjang benda itu. Ini adalah contoh untuk beban terpusat seperti ini. Suatu balok dapat dikenali beban terpusat, terkumpul, atau beban terdistribusi, terbagi, atau kombinasi dari keduanya. Untuk beban meratanya seperti ini. Di sini kita bisa melihat
yang awalnya bisa persegi, lalu dia naik seperti segitiga. Dan ini adalah beban rata. Selanjutnya ada tipe-tipe balok dengan berbagai macam perletakan yang mungkin yang lainnya seperti cantilever berbalok sederhana. Ini akan saya jelaskan nanti, namun kita fokusnya untuk balok sederhana seperti ini yang memiliki perletakan sendi dan roll. Alasan kenapa perletakannya digunakan sendi dan roll nanti akan kita bahas di statis tertentu dan statis tertentu. Kita masuk pada pembebanan pada gaya dalam. Yang pertama dengan beban terpusat, yang kedua dengan beban terbagi merata, dan yang ketiga dengan beban momen. Untuk beban yang terpusat, gaya geser bernilai konstan di antara beban momen, lentur bervariasi linear di antara beban. Seperti ini, dia memiliki beban yang konstan jika beban terpusatnya berada di tengah-tengah. Di sini ada contoh untuk momennya, dan di sini ada gaya normalnya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada balok sederhana dengan memiliki tumpuan sendi dan roll dengan bentang 10 meter dan diberi beban terpusat sejauh 8 meter dari A dan 2 meter dari B sebesar 50 kN. Lalu untuk pertanyaannya, hitunglah reaksi di A dan B, lalu kontrol dengan sigma V sama dengan 0. Cara menghitung yang pertama yaitu kita bisa melihat tinjauan mana yang harus kita pilih terlebih dahulu. Di sini saya meninjau dari B, yaitu sigma MB sama dengan 0. Di sini kita hitung yang pertama yaitu jika kita meninjau dari sini, maka untuk gaya kita bisa sebut 5 gaya ini yaitu P1, maka P1 akan menuju ke B, ke kiri. Dia akan melalui rotasi perputaran dari bawah ke kanan seperti ini, lalu ke kiri, maka nilainya adalah negatif seperti ini, dikali 2. Karena apa? Karena jarak dari P1 ke B yaitu 2, dan VA plus karena dia ke atas tuh seperti ini, maka jarak yang ditempuh yaitu 10. VA sama dengan 10 dengan P1 sama dengan 50 dikali 2, 100 kN. VA didapat yaitu 10 kN. Lalu kita tinjau terbalikannya yaitu A. Untuk P1 ke A yaitu plus dengan jarak 8 meter seperti ini. Lalu untuk dari VB, vertikal di B, yaitu minus karena dia ke bawah seperti ini. Maka hasil yang didapat yaitu VB sama dengan 40 kN. Untuk pengecekannya yaitu VA karena dia ke atas, kita asumsikannya dikurang 50 karena dia ke bawah, lalu ditambah VB karena nilai yang didapat yaitu ke atas positif. Saya asumsikan untuk ke atas yaitu positif, ke bawah untuk negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif, maka dihasilkan 0. Untuk 0 sama dengan 0 ini dimaksudkan yaitu keseimbangan gaya. Jika gaya yang dihasilkan sama dengan 0, maka itu adalah stabil. Sebetulnya itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk tugasnya saya berikan di GCR seperti biasa.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi